Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang nanti dulu, perkenalan dulu dong. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizka Tridati dengan NIM akhir 226, Faradila Rosa dengan NIM akhir 241, Robiatul Adawiyah dengan NIM akhir 242, dan Ataya Hasna Prasidya dengan NIM akhir 244. Oke teman-teman, jadi kali ini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran berbasis analisis kasus pada siklus sel. Sebelum itu, kami ada pertanyaan nih. Ada yang tahu nggak ya, bagaimana tubuh kita bisa tumbuh dari bayi hingga dewasa? Atau bagaimana luka kita bisa sembuh? Atau bagaimana sel-sel lama dapat digantikan oleh sel baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dalam video ini kami akan membahas materi tentang siklus sel. Silakan simak materinya ya. Sebelum itu, terdapat 2 tujuan pembelajaran dalam video ini. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan tahapan siklus sel mulai dari interfase sampai fase pembelahan. Dan yang kedua, mampu menganalisis hubungan antara tahapan siklus sel dengan mekanisme kerja kemoterapi berdasarkan analisis studi kasus yang disajikan dalam artikel ilmiah. Oke teman-teman, apa sih siklus sel itu? Siklus sel adalah proses pertumbuhan dan pembelahan sel yang terkontrol untuk menghasilkan 2 sel anak yang identik. Dengan adanya pengaturan tersebut, siklus sel ini berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan organisme, perbaikan dan regenerasi jaringan, serta menjaga kestabilan genetik dan keseimbangan fungsi sel. Terdapat 4 fungsi siklus sel. Yang pertama, memungkinkan pertumbuhan organisme dengan menambah jumlah sel melalui pembelahan sel secara teratur dan terkontrol. Yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak atau mati, sehingga jaringan dan organ dapat mempertahankan struktur serta fungsinya. Yang ketiga, memperbaiki jaringan yang mengalami luka melalui proliferasi sel baru pada proses regenerasi. Dan yang terakhir, mempertahankan keseimbangan fungsi tubuh dengan mengatur waktu pembelahan sel agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Siklus sel terbagi menjadi 2, yaitu interfase dan fase pembelahan. Pada interfase, tahap dalam siklus sel ketika sel tidak sedang membelah, tetapi aktif melakukan pertumbuhan, replikasi DNA, dan persiapan untuk pembelahan sel. Interfase sendiri merupakan fase terpanjang pada siklus sel dan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, fase G1. Sel mengalami pertumbuhan, meningkatkan ukuran sel, serta mensintesis berbagai protein dan organel. Yang kedua yaitu fase S atau fase sintesis. Fase ini terjadi replikasi DNA, sehingga setiap kromosom menggandakan dirinya menjadi 2 kromatid saudara. Yang ketiga yaitu fase G2. Sel mempersiapkan diri untuk pembelahan dengan memastikan replikasi DNA telah selesai dan memperbaiki kerusakan DNA bila ada. Sekarang masuk fase pembelahan. Fase pembelahan adalah tahap dalam siklus sel ketika sel membagi diri untuk membentuk 2 sel anak yang meliputi pembelahan inti sel atau mitosis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis, sehingga materi genetik dan komponen sel terdistribusi secara tepat ke masing-masing sel anak. Pada fase pembelahan sendiri terdapat mitosis, yaitu pembelahan inti sel meliputi profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak yang identik. Pada tahapan siklus sel terdapat 4 fase utama siklus sel eukariotik, yaitu yang pertama fase G1, yang kedua fase S sintesis DNA, yang ketiga fase G2, yang keempat fase M atau mitosis. Nah, pada fase 1, 2, 3 itu termasuk interfase. Kita mulai dari fase pertama yaitu fase G1. Fase G1 merupakan fase awal pada interfase, di mana sel mengalami pertumbuhan aktif. Pada fase ini terjadi peningkatan ukuran sel, penambahan volume sitoplasma, serta sintesis protein dan enzim yang diperlukan untuk proses replikasi DNA.
Selain itu, organel sel seperti mitokondria dan ribosom diperbanyak untuk menunjang aktivitas metabolisme sel. Pada fase G1, sel juga menjalankan fungsi metabolisme normalnya. Nah, pada diagram ini terlihat adanya peran mitogen, yaitu sinyal dari luar sel merangsang sel untuk terus melanjutkan siklus sel menuju fase S. Jika sinyal mitogen tidak diterima, sel dapat keluar dari siklus sel dan memasuki fase G0, yaitu fase istirahat. Nah, fase G1 ini menentukan apakah sel akan melanjutkan pembelahan atau berhenti, sehingga fase ini sangat penting sebagai titik kontrol awal dalam siklus sel. Selanjutnya yaitu fase S atau sintesis DNA. Fase ini merupakan bagian dari interfase yang ditandai dengan terjadinya replikasi DNA. Pada tahap ini, seluruh materi genetik digandakan secara akurat untuk mempersiapkan pembelahan sel. Setiap kromosom akan membentuk dua kromatid saudara yang identik, yang masih saling terikat pada bagian sentromer. Proses ini penting agar nantinya masing-masing sel anak menerima salinan DNA yang sama. Pada diagram ini, fase S ditunjukkan sebagai bagian DNA replication yang menegaskan bahwa tahap ini berfokus pada penggandaan materi genetik sebelum sel masuk ke fase berikutnya. Fase S ini memastikan bahwa informasi genetik diwariskan secara lengkap dan identik pada sel anak pada saat pembelahan sel. Selanjutnya yaitu fase G2. Fase G2 merupakan tahap pertumbuhan lanjutan setelah fase S dan sebelum sel memasuki mitosis. Pada fase ini, sel melakukan persiapan akhir untuk pembelahan sel. Sel mensintesis berbagai protein penting yang berperan dalam mitosis, seperti protein penyusun benang spindel. Selain itu, sel juga melakukan pemeriksaan ulang DNA untuk memastikan bahwa proses replikasi DNA telah selesai dan tidak terjadi kerusakan. Pada fase G2 berfungsi sebagai titik kontrol terakhir sebelum mitosis. Jika ditemukan kerusakan DNA, pembelahan sel akan ditunda sampai perbaikan selesai. Fase G2 memastikan sel siap membelah secara sempurna, sehingga pembelahan sel berlangsung normal dan menghasilkan sel anak yang sehat. Yang terakhir yaitu fase M atau mitosis, merupakan tahap pembelahan sel di mana sel induk membelah menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Pada fase ini terjadi pembelahan inti sel atau mitosis yang terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setelah pembelahan ini selesai, proses dilanjutkan dengan sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anak yang terpisah sempurna. Setelah fase M, sel anak dapat kembali memasuki fase G1 untuk melanjutkan siklus sel atau keluar dari siklus sel menuju fase G0, yaitu kondisi sel berhenti membelah, baik secara sementara maupun secara permanen. Fase M ini tahap pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak identik melalui mitosis dan sitokinesis. Selanjutnya kita membahas mengenai checkpoint pada sel. Checkpoint sendiri yaitu mekanisme pengawasan dalam siklus sel. Checkpoint berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahap siklus sel berjalan dengan benar sebelum sel melanjutkan ke fase berikutnya. Hal yang diawasi meliputi pertumbuhan sel, replikasi dan integritas DNA, serta pemisahan kromosom yang akurat. Terdapat 3 checkpoint utama, yaitu checkpoint G1 atau S. Checkpoint ini menentukan apakah sel siap memasuki fase S. Pada tahap ini, sel diperiksa apakah ukurannya sudah cukup dan kondisi DNA dalam keadaan baik. Jika lolos, sel akan melanjutkan ke proses replikasi DNA. Yang kedua yaitu checkpoint G2 atau M. Checkpoint ini memastikan bahwa replikasi DNA telah selesai dan kerusakan DNA sudah diperbaiki. Jika masih ada kesalahan atau kendala, sel tidak akan masuk ke fase mitosis. Yang ketiga yaitu spindle assembly checkpoint. Checkpoint ini terjadi saat pembelahan sel dan berfungsi memastikan bahwa semua kromatid telah terikat dengan benar pada benang spindle, sehingga pemisahan kromosom berlangsung akurat. Jadi, checkpoint sangat penting untuk menjaga stabilitas genetik dan mencegah terjadinya kesalahan pembelahan sel yang dapat menyebabkan kelalaian atau kelainan penyakit. Pada regulasi siklus sel, mekanisme pengendalian yang mengatur pertumbuhan sel, replikasi DNA, dan pembelahan sel agar berlangsung secara terkoordinasi dan terkendali. Pada bagian tengah ditunjukkan komponen utama regulasi siklus sel yang terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama,
kompleks siklin atau CDK. Kompleks ini berperan sebagai penggerak utama siklus sel. Siklin mengatur waktu aktifnya CDK, sedangkan CDK mendorong sel untuk berpindah dari satu fase ke fase berikutnya. Yang kedua yaitu protein penghambat CDK atau CKI. CKI berfungsi sebagai pengendali atau rem siklus sel. Protein ini dapat menghentikan aktivitas CDK jika terjadi kesalahan, seperti kerusakan DNA. Yang ketiga yaitu checkpoint siklus sel. Checkpoint berfungsi sebagai titik pemeriksaan yang memastikan setiap tahap siklus sel berjalan dengan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang keempat yaitu sinyal faktor pertumbuhan GF atau RTK. Faktor pertumbuhan memberikan sinyal dari luar sel yang merangsang sel untuk tumbuh dan membelah melalui aktivasi jalur sinyal tertentu. Keempat komponen ini bekerja saling terhubung untuk memastikan bahwa siklus sel berlangsung normal, terkontrol, dan aman, sehingga mencegah pembelahan sel yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu fase pembelahan mitosis. Fase pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan, dan setiap sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Pada fase pembelahan mitosis terdapat beberapa tahap, yaitu tahap profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Tahapan mitosis. 1. Profase. Pada tahap profase, kromatin mulai menebal menjadi kromosom yang terlihat jelas. Sentrosom bergerak ke dua kutub sel dan benang spindle mulai terbentuk. Membran inti mulai terurai sebagai persiapan pemisahan kromosom. 2. Prometafase. Prometafase dimulai ketika membran inti benar-benar terurai. Kromosom kemudian melekat pada benang spindle melalui struktur kinetokor. Pada tahap ini, kromosom bergerak menuju bidang ekuator sel. Ketiga, metafase. Pada metafase, seluruh kromosom berjajar rapi di bidang ekuator sel atau metaphase plate. Setiap kromosom terikat pada benang spindle dari kutub yang berlawanan, sehingga siap dipisahkan secara seimbang. Tahap anafase. Anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Membran inti terbentuk kembali di sekitar masing-masing kumpulan kromosom, menandai terbentuknya dua inti sel baru. Sitokinesis merupakan tahap akhir pada fase pembelahan atau pemisahan untuk sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari luar sel atau membran sel menuju bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Nah, itu tadi materi mengenai siklus sel. Sekarang kita akan berlanjut untuk studi kasus mengenai siklus sel. Studi kasus kali ini kita akan menggunakan artikel dengan judul The Influence of Cell Cycle Regulation on Chemotherapy atau pengaruh regulasi siklus sel terhadap kemoterapi. Identitas artikel. Judul artikel The Influence of Cell Cycle Regulation on Chemotherapy. Penulis Ying Sun, Yang Liu, Xiao Lima, and Hao Hu. Nama jurnal International Journal of Molecular Science atau IJMS dengan tahun terbit 2021 serta bidang kajian biologi molekuler, siklus sel, dan terapi kanker. Latar belakang. Kemoterapi merupakan salah satu metode utama dalam pengobatan kanker. Namun, efektivitasnya sering dibatasi oleh resistensi sel kanker dan efek samping pada sel normal. Hal ini karena banyak sel kanker mampu bertahan dari kemoterapi karena mekanisme perbaikan DNA dan regulasi sel yang abnormal, sehingga dapat menghindari kematian sel meskipun terjadi kerusakan genetik. Siklus sel sendiri dikendalikan oleh berbagai regulator molekuler seperti cyclin, CDK, dan checkpoint protein. Fungsi menjaga stabilitas genom. Artikel ini menyoroti bahwa kemoterapi bekerja lebih efektif pada fase siklus sel tertentu,
dan bahwa penghambatan regulator siklus sel dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap obat kemoterapi. Oleh karena itu, artikel ini membahas potensi kombinasi kemoterapi dengan inhibitor regulasi siklus sel sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas terapi kanker, mengatasi resistensi obat, dan mendukung pengembangan terapi kanker berbasis biologi molekuler dan precision medicine. Nah, selanjutnya terdapat tujuan dari studi kasus, yaitu yang pertama, menjelaskan peran regulasi siklus sel dalam menentukan efektivitas kemoterapi. Yang kedua, mengkaji bagaimana kombinasi kemoterapi berbasis kerusakan DNA dengan inhibitor checkpoint siklus sel. Dan yang ketiga, menilai potensi pendekatan yang digunakan sebagai strategi terapi kanker yang lebih selektif dan efektif. Kemudian ada metode. Nah, metode pada artikel ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, terdapat studi literatur. Studi literatur ini sendiri yaitu berbagai hasil penelitian mengenai regulasi siklus sel dan kemoterapi berbasis biologi molekuler. Yang kedua, ada mekanisme molekuler yang mencakup kerusakan DNA dan DNA damage response atau DDR. Kemudian ada regulasi siklin, CDK, dan checkpoint siklus sel, kemudian jalur sinyal molekuler, dan yang terakhir peran enzim dan protein kunci. Kemudian yang ketiga, ada sintesis strategi terapi kombinasi, yaitu membandingkan berbagai inhibitor molekuler yang dikombinasikan dengan obat kemoterapi. Selanjutnya, terdapat hasil dari studi kasus ini. Yang pertama ada hubungan siklus sel dan efektivitas kemoterapi. Yang kedua, mekanisme kerja kemoterapi terkait siklus sel. Dan yang ketiga, strategi kombinasi kemoterapi dan regulasi siklus sel. Nah, kemudian terdapat pembahasan yang pertama, inhibitor ATR plus kemoterapi berbasis DNA. Dalam studi yang dibahas pada artikel, penggunaan inhibitor ATR menghambat mekanisme perlindungan ini. Akibatnya sel kanker tidak mampu menghentikan siklus sel di fase S atau G2M, meskipun DNA-nya rusak. Sel tetap dipaksa membelah dan akhirnya mengalami apoptosis. Kemudian pembahasan yang kedua ada inhibitor PARP plus agen alkylating. Nah, pada artikel menjelaskan bahwa PARP inhibitor dikombinasikan dengan agen alkylating, sel kanker kehilangan kemampuan memperbaiki DNA. Kerusakan kecil atau SSB berkembang menjadi double strand breaks atau DSB saat replikasi berlangsung. Nah, pembahasan yang ketiga ada penghambatan checkpoint atau CHK1. Ketika CHK1 dihambat, sel kanker kehilangan kontrol checkpoint sehingga sel dengan DNA rusak dipaksa masuk fase mitosis. Nah, kondisi ini menyebabkan mitotic catastrophe, yaitu kegagalan pembelahan sel yang berujung pada apoptosis masif. Selanjutnya yang terakhir, pembahasan implikasi klinis. Nah, dari ketiga studi kasus tersebut, artikel ini menegaskan bahwa regulasi siklus sel bukan sekedar target tambahan, tetapi kunci untuk meningkatkan efektivitas kemoterapi. Dengan menggunakan checkpoint dan jalur perbaikan DNA, sel kanker kehilangan kemampuan adaptasi terhadap stres obat. Kemudian terdapat dampak, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas kemoterapi, yang kedua, menekan resistensi obat, dan yang ketiga, mendukung pengembangan terapi kanker presisi. Kesimpulan artikel, yaitu regulasi sel memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kemoterapi pada terapi kanker. Sel kanker mampu bertahan dari kemoterapi melalui mekanisme checkpoint dan perbaikan DNA yang tidak normal. Oleh karena itu, penargetan regulator siklus sel seperti ATR, PARP, dan CHK1 terbukti dapat meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap kemoterapi berbasis kerusakan DNA. Kombinasi kemoterapi dengan inhibitor regulasi siklus sel mampu meningkatkan kerusakan DNA, menghambat perbaikan genetik, serta memicu apoptosis dan
kegagalan mitosis pada sel kanker. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga berpotensi mengatasi resistensi obat dan mendukung pengembangan terapi kanker yang lebih selektif dan presisi. Nah, dengan demikian, regulasi siklus sel merupakan target strategis dalam pengembangan kemoterapi modern berbasis biologi molekuler. Dapat refleksi pribadi. Nah, melalui pembahasan artikel ini, kami memahami bahwa keberhasilan kemoterapi tidak hanya ditentukan oleh jenis obat, tetapi juga oleh kondisi biologi sel kanker, khususnya regulasi siklus sel dan mekanisme perbaikan DNA. Artikel ini membuka wawasan bagi kami mengenai pentingnya pendekatan biologi molekuler dalam merancang strategi terapi kanker yang lebih rasional dan terarah. Sebagai mahasiswa biologi, kami menyadari bahwa konsep siklus sel yang selama ini dipelajari secara teoritis memiliki aplikasi nyata dalam bidang klinis dan pengobatan kanker. Pembelajaran ini mendorong kami untuk berpikir kritis dan integratif antara ilmu dasar dan penerapannya di dunia medis. Nah teman-teman, kesimpulan materi siklus sel pada video kali ini yaitu siklus sel merupakan rangkaian peristiwa teratur yang memungkinkan sel tumbuh, menggandakan materi genetik, dan membelah diri secara terkendali. Siklus ini diawali oleh fase interfase yang mencakup fase G1 sebagai tahap pertumbuhan dan persiapan sel, fase S sebagai tahap replikasi DNA, serta fase G2 sebagai tahap pengecekan dan pematangan sebelum pembelahan. Setelah itu, sel akan memasuki fase mitosis, yaitu proses pembelahan inti yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase, yang diakhiri dengan sitokinesis. Melalui mitosis, satu sel induk menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik, sehingga menjamin kestabilan informasi genetik. Terdapat dua daftar pustaka yang kami gunakan pada video kali ini. Yang pertama, artikel yang kami gunakan untuk studi kasus, dan yang kedua, artikel yang kami gunakan sebagai referensi untuk mengisi materi siklus sel. All I did was show I care, so how the fuck did you leave? He said I'm just like my mom's and even called her a bitch. You know niggas that hear that shit and get to reaching for Smith. I give a fuck if you my pops, I still beat you this shit. Still love you, but nigga fuck you, and that's true, that's a gift. And yeah, I know it's not the right thing, but oh well. He was trying to live a pipe dream that turned into a pipe fiend. Shit got me broken out your sight saying, mind fuck this what I get for trying to do the right thing. I gotta wipe my tears, erase my fears, cause we ain't gonna hurt no more, cause I'm still here. Ku